teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Arianto Terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya untuk anda semua yang sudah menonton video saya dimanapun anda berada. Walaupun kita saling tidak kenal, berlainan tempat, berbeda waktu, itu di dalam dunia materi, namun sesungguhnya kita adalah satu, saling terhubung satu sama lain di dalam dunia energi. Senang saya bisa jumpa kembali dengan anda semua. Syukur Alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu melalui channel ini untuk melanjutkan pembahasan seputar pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, dan di sini saya bisa berbagi informasi dan juga pengetahuan kepada anda semua. Dan selanjutnya saya juga mohon maaf kepada anda semua karena saya masih memakai masker. Namun saya harap ini tidak menjadi hambatan atau halangan bagi kita untuk membahas suatu teori keilmuan pengobatan. Baiklah teman-teman semua, ini adalah video yang keempat dari channel Arianto Terapis, dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu materi yang saya beri judul sejarah awal energi dasar terapi untuk pengobatan. Namun sebelum kita melanjut pembahasan tentang sejarah energi ini, saya ingatkan pada anda semua bahawa setiap kita memberikan suatu kebaikan, dukungan terhadap orang lain, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita di suatu saat nantinya. Walaupun sekecil apapun bantuan atau kebaikan yang anda berikan, itu tetap akan anda terima di lain waktu. Untuk itu silakan anda dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, diaktifkan tanda tombol loncengnya, dan juga di share ke media sosial pada teman, saudara dan sanak keluarga anda semua agar mereka juga mengetahui tentang video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan dan dukungan anda, dan mudah-mudahan alam semesta merespon energi yang anda pancarkan, dan kemudian Tuhan Yang Maha Esa membalas kembali untuk anda. Amin. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai sejarah energi terapi untuk pengobatan ini. Namun tentu di awal kita harus pahami bahawa energi dasar ini atau disebut juga energi elemen itu sama dengan materi ditambah dengan energi. Kemudian energi dasar ini atau energi elemen ini ada beberapa bentuk yang dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah energi dalam bentuk paling padat, yaitu yang diwakili bumi, dan energi
Ini dapat kita lihat, juga bisa dirasakan, dan juga dipegang. Kemudian yang kedua, ada energi dalam bentuk cair yang diwakili air, dapat kita lihat, dirasakan, dan juga bisa dipegang, dan dapat berubah bentuk. Kalau kita bawakan ke sisi kemanusiaan, maka ini semisal suatu tindakan kerjasama dan relasi. Kemudian yang ketiga, ada energi dalam bentuk yang lebih halus, yang diwakili api. Ini dapat dilihat dan dirasakan, namun tidak dapat kita pegang, serta mudah berubah bentuk. Kalau dibawakan ke sisi kemanusiaan, ini bisa berupa semangat yang timbul dan motivasi dari seseorang. Kemudian yang keempat adalah bentuk energi dalam bentuk yang lebih halus lagi, yang diwakili udara, dapat kita rasakan tetapi tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang. Kemudian dibawakan ke sisi kemanusiaan, ini berupa imajinasi, seni, desain, emosi, atau perasaan yang lebih halus dan lebih tinggi. Kemudian yang kelima, ada bentuk energi dalam bentuk yang lebih halus lagi, hanya dapat ini diwakili yang namanya ether, hanya dapat disadari tetapi tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dipegang. Dan kita bawa ke sisi kemanusiaan, ini bisa berupa ide yang muncul atau konsep, sistem, dan juga pemikiran. Kemudian ada lagi yang keenam, di atas energi dasar ini atau energi elemen ini, ada energi yang lebih tinggi dan lebih halus, yaitu energi kesadaran. Ini berupa kesadaran jiwa dan pikiran. Semisal suatu intuisi, kesadaran, rasa kasih sayang, juga perbuatan baik dan kebenaran. Energi ini berasal dari elemen keenam, yaitu elemen kesadaran. Nah, jadi pada dasarnya energi elemen bumi, air, api, udara, dan ether juga mempunyai esensi yang sama, yang bervibrasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, di situ kita sudah pahami apa sebetulnya itu energi dasar atau elemen. Elemen ini juga bisa diartikan sesuatu dasar yang mendasari sesuatu. Dan sumber-sumber dari energi dasar ini itu banyak macam, dari alam ini yang bisa kita dapat, seperti dari sinar matahari pagi, udara yang bersih, kemudian juga air yang bersih, dan juga tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini tentunya tumbuhan obat yang nanti akan kita pakai untuk pengobatan mengatasi keluhan penyakit tertentu.
Kemudian bisa juga kita dapatkan dari kata-kata atau ucapan positif, kemudian juga dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bisa kita dapatkan dengan cara meditasi. Dan kemudian juga bisa kita dapatkan dari berolahraga, dan juga dari makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Ada makan makanan yang memang mempunyai energi positif untuk penunjang proses pengobatan itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas apa itu energi dasar yang akan kita gunakan nantinya dalam proses terapi atau pengobatan alternatif ini. Nah, sekarang tentunya kita ingin mengetahui sedikit tentang sejarah awal energi dasar ini. Jadi awal dipelajari dan digunakan dan dipraktekkan energi dasar ini sudah sangat lama sekali, yaitu sekitar lebih kurang 7.000 tahun yang lalu di berbagai pusat kebudayaan dan berbagai belahan dunia seperti di China, India, Yunani, Tibet, dan juga Jepang. Kemudian di tiap-tiap negara awal tadi itu penamaannya berbeda-beda. Seperti halnya di India disebut prana, kemudian di China disebut qi atau qi, serta yin dan yang, dan juga di Jepang disebut qi, dan di Indonesia sendiri lebih populer disebut sebagai tenaga dalam. Jadi memang sudah sangat panjang sekali energi dasar ini ditemukan hingga sekarang masih relevan. Dan energi dasar ini juga telah banyak dipelajari oleh filsuf dari berbagai pusat kebudayaan kuno di dunia. Di antaranya telah dipraktikkan dalam dunia pengobatan oleh Hippocrates dalam Ayurveda, yoga, asana, pranayama, qigong, dan akupuntur. Kemudian di zaman modern juga terapi energi ini dipopulerkan kembali dan dipraktikkan melalui pranic healing oleh Master Koh Sui dan EFT oleh Gary Craig. Jadi itulah sedikit mengenai sejarah awal energi dasar terapi untuk pengobatan ini di berbagai pusat kebudayaan dan juga di belahan dunia tertentu. Jadi dengan mengetahui ini, tentu kita semua semakin mantap untuk melakukan suatu pengobatan alternatif yang pada dasarnya menggunakan konsep energi. Dan juga nanti kita akan menggunakan bahan-bahan atau sumber-sumber energi dasar di berbagai bentuk seperti tumbuhan, makanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya rasa cukup jelas sedikit penjelasan mengenai sejarah energi dasar ini.
Dan di video berikut kita akan membahas perkembangan atau sejarah energi dasar di tiap-tiap negara yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti India, China, Yunani, Tibet, dan Jepang. Silakan anda tunggu video berikut. Kita akan sedikit lagi membahas mengenai sejarah di tiap-tiap negara tersebut. Setelah itu nanti baru kita masuk ke teknik penerapan terapi energi itu sendiri dalam melakukan suatu pengobatan. Baiklah teman-teman semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan anda telah menonton video ini, dan juga jangan lupa kalau ada komen silakan ditulis di kolom komentar di bawah, ataupun ada pertanyaan nantinya akan saya coba menjawab sesuai dengan kemampuan, juga sesuai dengan keilmuan yang saya ketahui. Dan akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.